Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal mula ikan duyung. Jauh pada zaman dahulu, ada sebuah pulau di daerah Sulawesi Tengah. Pulau itu memiliki pesisir pantai yang indah. Di pantai tersebut, tinggallah sebuah keluarga nelayan. Wah, tangkapan hari ini lumayan. Lihat hasil tangkapan ayah hari ini. Ayah memang pelaut hebat. Lihat ikan itu, lebih besar dari sebelumnya. Wah, panen ubi kita juga melimpah loh. Syukurlah ya. Hari ini sepertinya kita bisa makan enak. Masak ikannya yang super enak ya, Bu. Pastinya dong. Keluarga kecil itu hidup dengan bahagia. Dan acara makan malam hari ini sepertinya sedikit lebih istimewa. Menu malam itu adalah ikan bakar yang berasal dari hasil melaut dan juga ubi rebus yang baru saja dipanen dari perkebunan kecil mereka. Mereka semua makan dengan lahap. Senangnya jika bisa punya banyak makanan seperti ini setiap hari. Makanya kita harus rajin membantu ibu di kebun. Oh iya, Bu. Hasil kebun kita sudah menipis. Jadi, nanti malam ayah akan pergi melaut. Sisakan ikan untuk sarapan besok pagi setelah ayah pulang dari melaut ya. Baik ayah, akan ibu sisakan 2 ekor ikan untukmu sebagai bekal besok pagi, serta 1 ikan lagi sebagai bekal nanti malam. Ayah kan sudah banyak makan. Masa nanti ayah mau makan bekal lagi? Iya, ayah butuh makanan banyak supaya kuat untuk melaut. Malam semakin larut. Bulan sudah tepat berada di tengah-tengah. Tiba waktunya bagi sang ayah untuk pergi melaut. Ayah pun berpamitan kepada ibu untuk pergi melaut. Aku pergi dulu, Bu. Iya, hati-hati ya. Dengan perahu kecilnya, ayah pergi ke tengah laut untuk mencari ikan. Malam telah berganti menjadi pagi. Matahari perlahan-lahan menampakkan dirinya. Hingga siang menjelang, sang ayah belum juga pulang dari melaut. Bu, aku lapar. Aku ingin makan ikannya, Bu. Aduh, kamu kan baru saja makan. Lagi pula, ayah sudah berpesan untuk menyisakan 1 ikan untuk ayah kan? Tapi aku lapar sekali, Bu. Ayolah, Bu. Aku makan sedikit saja kok. Akan kusisakan untuk ayah. Ibu merasa tak tega melihat anak bungsunya itu. Baiklah, tapi sedikit saja ya. Sisakan untuk ayah. Baik, Bu. Siap. Tak lama, si bungsu pun makan ikan tersebut. Ibu memang jago masak. Ibu tak pernah masak masakan yang gak enak. Si bungsu pun makan 1 ekor ikan. Kini, ikan milik ayah tinggal 1 ekor saja. Si bungsu masih saja lapar. Perutnya seolah semakin lapar ketika melihat sisa ikan itu. Dan dia pun memakan semua ikan tersebut. Tanpa pikir panjang, si bungsu pun melahap habis semua ikan. Ayah kan sedang pergi melaut. Nanti pasti dapat ikan yang lebih banyak. Tidak lama kemudian, 2 ikan bakar itu telah habis. Dan hanya tersisa durinya saja. Semua habis disantap oleh si bungsu. Ibu tercengang melihat ikan untuk ayah habis tak tersisa. Ya ampun, kenapa kamu makan semua ikan itu? Maaf, Bu. Aku tidak bisa berhenti makan tadi. Aduh kamu ini, bagaimana nanti kalau ayah marah? Perutku tadi lapar sekali, Bu. Ah, ya sudahlah. Biar nanti ibu yang bicara pada ayah. Ibu akan memasakkan lainnya untuk ayah.
Akhirnya, sang ibu pun luluh. Dia tidak tega melihat wajah anak bungsunya itu berubah menjadi sedih. Matahari makin naik. Ayah pun akhirnya pulang ke rumah. Aku pulang. Bu, aku sudah pulang. Ah, ayah sudah pulang. Tumben pulangnya telat sekali ya. Ibu sudah khawatir dari tadi. Iya, ternyata hari ini laut sedang tidak bersahabat. Arusnya tinggi. Ayah sempat terjebak gelombang dan tidak bisa pulang lebih cepat. Maaf ya, Bu. Ayah juga tidak berhasil menangkap ikan. Tidak apa-apa ya. Yang penting ayah pulang dengan selamat. Ah, ngomong-ngomong, ayah lapar sekali. Melawan ombak tinggi membutuhkan banyak tenaga. Bisakah aku makan ikan kemarin, Bu? Itu tadi si bungsu kelaparan. Jadi semua ikan sudah habis dimakan oleh dia. Akan kumasakan sayur lain untuk ayah. Apa? Masa tidak tersisa satupun untukku? Bukankah aku sudah berpesan kepadamu sebelumnya? Maafkan aku. Aku tidak tega melihat anak kita kelaparan. Aku juga tidak bisa memegang janjiku. Ibu ini bagaimana sih? Selalu saja memanjakan si bungsu. Karena itulah, bungsu tumbuh menjadi anak yang manja. Maafkan ibu, ayah. Sudahlah. Aku tidak berselera makan lagi. Aku mau tidur saja. 2 hari kemudian, ayah masih saja marah. Dia sama sekali tidak mau bicara pada siapapun. Tengah malam berikutnya, sang ibu memutuskan untuk pergi dari rumah secara diam-diam. Ia merasa tidak enak kepada suaminya yang terus marah-marah. Ia sebenarnya merasa kasihan pada anak-anak. Sungguh berat meninggalkan kedua putranya yang masih kecil-kecil itu. Pagi harinya, kedua kakak beradik tidak bisa menemukan ibunya dimanapun. Kak, ibu kemana ya? Aku cari di dapur tidak ada. Aku juga tidak tahu. Aku belum melihatnya dari tadi. Mungkin di sekitar pekarangan. Atau di sekitar pantai. Ayo kita cari, Kak. Mereka berdua pun pergi keluar rumah ke dekat pantai untuk mencari ibunya. Ibu, Bu, kemana kau? Ibu, kemana kau? Sang ibu tiba-tiba muncul dari arah pesisir pantai. Anak-anak, ibu di sini. Ibu. Maafkan ibu, nak. Ibu harus pergi supaya ayah tidak marah-marah terus. Ibu juga membawakan sedikit makanan untuk kalian. Bawalah juga untuk ayah. Ibu memberikan ikan yang banyak untuk mereka. Wow, banyak sekali ikannya, Bu. Ibu sendiri yang menangkapnya. Iya, nak. Ibu lebih hebat daripada ayah. Sudah, sana kalian berdua pulang dan bawalah ikan itu. Ibu tidak ikut kami pulang. Ibu mau pergi kemana? Ibu akan mencari ikan lebih banyak lagi. Ini sudah cukup banyak, Ibu. Ayo pulang bersama kami. Ayah juga pasti merindukan ibu. Aku tidak yakin. Bawalah ini bersama kalian. Masak dan makanlah bersama ayah kalian. Mereka berdua pun pulang dan membawa pulang ikan hasil tangkapan ibunya itu. Semoga ayah tidak marah lagi ya, Dik. Amin. Ayah, ibu ternyata pergi melaut dan membawa banyak ikan untuk kita semua. Tolong maafkan ibu ya. Namun, ternyata ayah masih saja marah dan belum bisa memaafkan kesalahan ibu. Tidak, ayah tidak mau memaafkan ibumu. Sudah, lekas masak ikan tersebut. Ayah sudah lapar. Kedua kakak beradik berusaha keras untuk memasak ikan itu. Karena telah terbiasa memasak bersama ibu, mereka pun bisa melakukannya dengan baik. Ayah makan ikan tersebut dengan lahap. Berbeda dengan ayah mereka, kedua kakak beradik itu makan sambil membisu. Mereka sedih karena sang ibu tidak bersama mereka. Ayah,
Kumohon maafkanlah ibu. Ibu telah mencarikan ikan-ikan ini sebagai permintaan maaf. Mendengar anak sulungnya terus-menerus menyinggung sang ibu, kemarahan ayah pun meluap. Sudah kubilang, aku tidak akan memaafkan ibu kalian, walaupun dengan memberi ikan segudang sekalipun. Aku tidak akan memaafkannya. Biar saja ibumu terus mencari ikan hingga menjadi ikan. Seketika, suara guntur menggelegar. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi awan hitam. Kilatan petir menyambar-nyambar di segala penjuru. Kala itu, sang ibu sedang berada di tengah laut. Aduh, mengapa cuaca tiba-tiba saja berubah menjadi buruk? Aku harus segera kembali ke pantai. Perahu ibu terombang-ambing di tengah laut. Ketika sebuah gelombang besar datang, perahu ibu pun terbalik. Ya Tuhan, tolong berikan keselamatan kepadaku. Sang ibu terus-menerus berdoa agar selamat. Saat badai bertambah besar, sang ibu pasrah jika dirinya tidak akan selamat. Ketika itulah sebuah keajaiban terjadi. Perlahan-lahan kakinya berubah menjadi ekor ikan. Tidak hanya kakinya saja yang berubah menjadi ekor ikan. Kini, sang ibu bahkan bisa berenang dengan lincah dan bernafas di dalam air. Apakah aku berubah menjadi ikan? Ketika badai mereda, kedua kakak beradik, si bungsu dan si sulung, segera berlari ke pantai untuk mencari ibu mereka. Ibu, Bu, kemana kau? Ibu, kemana kau? Anak-anak, ibu di sini. Sang ibu muncul dari balik sebuah batu besar. Syukurlah ibu selamat. Badai semalam sangat dahsyat. Ayo pulang bersama kami, Bu. Iya ibu, kami kangen sama ibu. Tidak enak jika di rumah tidak ada ibu. Maafkan ibu anak-anak. Kali ini ibu benar-benar tidak bisa pulang bersama kalian. Berjanjilah kepada ibu bahwa kalian akan saling menjaga. Hah? Apa maksud ibu? Perlahan-lahan, sang ibu memperlihatkan kakinya yang kini telah berubah menjadi ekor ikan. Betapa kagetnya mereka berdua melihat ibunya berubah menjadi setengah ikan. Badai semalam telah merubah ibu menjadi seperti ini. Namun ibu bersyukur jika tidak berubah, pastinya ibu tidak akan bisa selamat. Tapi sebagai gantinya, ibu tidak bisa lagi tinggal bersama kalian. Maafkan ibu ya nak. Sang ayah yang melihat dari kejauhan merasa bersalah dan menyesal. Jika saja aku tidak mengucapkan sumpah itu, tentu ini tidak akan terjadi. Dan jika seandainya aku tidak terus-menerus marah, istriku tidak akan pergi ke laut. Selamat tinggal anakku. Ibu pun berpamitan dengan mereka. Tangis haru sulung dan bungsu mengantarkan kepergian ibu. Sejak saat itulah, kisah ikan duyung turun-menurun diceritakan. Nasihat dari cerita ini adalah, ketika sedang marah, berdiam dirilah sejenak. Tahan semua ucapan yang ingin kamu katakan. Meluapkan kemarahan hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Mari belajar sambil bermain. Download aplikasi Marble di Android dan iOS. Aplikasi teman belajar anak-anak. Lengkap dan menyenangkan. Download sekarang. MARBLE